Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pembelajaran Latsar CPNS KLHK, agenda yang kedua, dilakukan secara asinkronus, yaitu masih tentang pembahasan core values berakhlak. Kami kelompok 2 berdiskusi dan bekerja sama dalam membahas tentang analisis kasus tentang pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Kami mengambil objek atau tokoh pelanggar adalah Gayus Tambunan. Berikut sedikit narasi saya. Berbicara tentang nilai dasar kompeten, terdapat syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk menjadi seorang yang kompeten, seperti meningkatkan kompetensi diri dengan mendapat pendidikan dan berbagai pelatihan, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan mempunyai tujuan, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. Kasus yang menimpa Gayus Tambunan adalah kasus suap dan juga penggelapan pajak. Gayus Tambunan merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2000. Pertengahan tahun 2007, Gayus Tambunan dipindah ke bagian penelaan, keberatan pada saksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II. Gayus Haloman P. Tambunan mulai mengurusi sengketa-sengketa pajak. Dengan latar belakang tersebut, boleh dikatakan bahwa Gayus Tambunan sudah memiliki kompetensi untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah dan tantangan di bidang pekerjaannya. Namun sungguh disayangkan, orang yang kemampuan tersebut malah berbalik menyalahgunakan jabatannya dengan memanfaatkan kegiatan gratifikasi demi keuntungan diri sendiri. Dengan kata lain, orang dengan kemampuan intelektual seperti Gayus sekalipun tidak bisa dianggap kompeten. Dia sudah melanggar kode etik dan dia juga telah bersikap tidak profesional di dalam profesinya sebagai pegawai pajak. Gayus Tambunan sudah membuat Direktorat Jenderal Pajak terlihat seperti tempat praktik korupsi. Ia tidak konsisten dengan kompetensi dan reputasi yang ia miliki dengan melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesinya, dengan melakukan tindak pidana suap dan penggelapan pajak. Maka sudah jelas Gayus Tambunan tidak memenuhi syarat-syarat seorang yang kompeten. Maka dari itu, agar tidak terjadi kasus serupa lagi, saya memiliki saran seperti yang pertama, diperlukan aksi nyata untuk lebih giat menanamkan nilai-nilai dasar berakhlak, bukan hanya untuk ditujukan kepada bibit-bibit baru seperti CPNS. Pegawai yang sudah lama mengabdi pun perlu ditanamkan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua, perlu peningkatan kompetensi di sistem pengawasan. Peningkatan kompetensi akan berpengaruh terhadap cepat tanggap dalam pemeriksaan SOP, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan bagaimana realisasinya antara pelaksanaan dan outcome-nya. Yang ketiga, di sisi penegakan hukum. Seharusnya tidak ada toleransi terhadap kasus korupsi, dan seharusnya tidak ada remisi bagi pelaku korupsi. Yang keempat, perlu diadakan strategi seperti rotasi besar-besaran yang diharapkan dapat memutus jalur hubungan antara pegawai pada Ditjen Pajak dengan pelaku-pelaku pelanggar wajib pajak. Demikian learning journal saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam core value berakhlak.